Assalamualaikum, salam rahayu untuk seluruh temanku dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal bahayanya mempunyai pusaka atau jimat yang berenergi negatif meskipun positif tapi belum selaras. Untuk seluruh temanku dimanapun berada, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saksikan video ini sampai selesai biar tahu bahayanya benda pusaka atau jimat yang kita simpan atau yang kita rawat, tapi dalam kondisi satu belum selaras dengan kita, itu juga membahayakan. Kedua, yang berenergi negatif meskipun selaras juga membahayakan, apalagi belum selaras. Oke temanku dimanapun berada, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih jomblo semoga cepat dapat pasangan, yang sakit cepat diangkat penyakitnya, sehat lahir dan batin. Yang rezekinya seret semoga dilancarkan, yang belum dapat kerjaan semoga secepatnya dapat pekerjaan, amin. Untuk teman-teman dimanapun berada, kebanyakan dari kita atau orang di luar sana mempunyai sesuatu pusaka, jimat, mungkin dapat dari kasih teman ataupun bermahar dari paranormal atau orang-orang pintar. Tapi sebenarnya harus kita ketahui, meskipun dari orangnya ini fungsinya untuk ini, untuk pengasihan, wibawa, kerezekian, dan lain-lain, tapi tidak semua itu bisa bekerja dengan maksimal. Yang perlu dilakukan adalah suatu penyelarasan. Jika mempunyai suatu pusaka atau jimat yang kalau berenergi positif belum selaras, apalagi berenergi negatif, itu sangat merugikan. Merugikan kita dalam arti seperti ini. Kita melihara, merawat sesuatu benda yang kita anggap bertuah, kita anggap sebagai sesuatu yang bermanfaat, tapi sebenarnya itu hanya merugikan. Gejala-gejala yang akan terjadi pada kita biasanya satu, kita sering malas-malesan, seakan ugal-ugalan merasa seperti apa. Yang kedua, kita gampang sakit dan badan sering terasa lemas atau apa. Itu sebenarnya disebabkan suatu gaib atau kodam atau penjaga dari jimat itu menyerap energi kita, yang mengakibatkan ketahanan tubuh kita melemah. Akhirnya kita gampang lemas, gampang sakit. Selanjutnya kita akan mudah emosi, mudah terbawa suasana, kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Itulah efek negatif atau pengaruh dari kodam yang belum selaras atau yang kodam-kodam jimat-jimat pusaka berenergi negatif. Terkadang juga ada yang bisa memberi pengaruh dalam suatu hubungan seks. Misalkan terkadang alat-alat kita tidak berfungsi secara maksimal. Itu juga bisa disebabkan oleh suatu pusaka atau jimat yang kita pelihara. Itu yang akibatnya mengakibatkan sebuah efek-efek negatif seperti itu. Dan juga bisa menyebabkan suatu keseretan rezeki. Meski kita udah usaha sekeras apapun, tapi rezeki tetap bisa seret. Meskipun kadang-kadang kita membawa suatu pusaka atau jimat yang kita pelihara, yang kita percaya itu sebagai pelancar rezeki atau menderahkan rezeki, tapi itu juga tidak akan bisa pengaruh jika kalah satu, tidak selaras dengan kita. Kedua, energinya itu energi negatif. Itu hanya akan menimbulkan suatu masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesuatu jimat atau pusaka yang sebenarnya kita tidak pahami, kita hanya mendengar dari cerita orang yang kita percayai atau paranormal yang kita datangi, atau dari teman, sesuatu manfaat dari jimat ini itu, pusaka ini itu. Sebenarnya itu tidak bohong, tapi itu tidak juga benar. Kenapa tidak bohong? Saat orangnya menggunakan satu, dia itu bisa menguasai kodamnya, bisa menyelesaikan kodamnya. Nah, langkah-langkah yang terbaik sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah tidak terlalu mempercayai hal-hal seperti itu jikalau kita tidak menguasainya.
Kenapa seperti itu? Itu hanya akan merugikan kita. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.